Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari wabah yang sedang melanda di daerah kita, dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tak lupa pula mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa yang senantiasa kita lantunkan hendak melaksanakan eh, pelajaran. Baik, mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan di dalam hatinya, saya yang akan membaca artinya. Khusyukkanlah di dalam hatinya, yaitu kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pelajaran yang pertama. Silahkan kalian simak materi yang sudah saya rancang, yang sudah saya rangkum pada media pembelajaran online ini. Yaitu ini adalah saya ya. Ini yang pertama saya ucapkan kaifahalu, bagaimana keadaan kalian semua ya. Kaifahalukum, bagaimana keadaan kalian semua. Itu artinya ya, bisa kalian catat lafaz dan artinya. Kemudian di bawahnya saya mengajak kalian, hayya bina nata'allamul lughat al-arabiyyah. Ayo kita belajar bahasa Arab. Artinya ya, saya ulang, hayya bina nata'allamul lughat al-arabiyyah. Ayo atau mari kita belajar bahasa Arab. Lanjut pada materi yang pertama adalah ad-darsus tsani, yang artinya adalah pelajaran yang kedua. Untuk beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas ad-darsul awal. Kita sudah membahasnya, atau pelajaran yang pertama sudah. Sekarang kita masuk pada ad-darsus tsani, artinya adalah pelajaran yang kedua, masuk pada bab 2. Pada bab 2 ini yaitu membahas tentang al-amiluna fil madrasati. Artinya adalah petugas-petugas yang berada di sekolah atau di madrasah. Siapa saja petugas-petugas yang ada di madrasah itu nanti kita akan bahas. Di situ ada pegawai, ada bapak guru, ada siswa, ada pak kebun, ada satpam, dan lain-lain ya. Ada kepala sekolah dan juga banyak yang lain-lain, masih banyak kaitannya dengan aktivitas atau jabatan-jabatan yang berada di sekolah. Baik, masuk pada pelajaran yang pertama. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Artinya adalah selamat datang, seperti yang sudah tampil di layar kalian ini ya. Baik, lanjut. Undur wa ikra, lihatlah dan bacalah. Coba kita amati dari gambar ini, ada 6 gambar ya. Di sini nanti pada kolom bahasa Arabnya nanti akan muncul siapa sajakah mereka.
Baik, langsung pada gambar yang pertama. Tolibun. Nah, ini ya. Ini tolibun artinya adalah seorang siswa. Kenapa saya katakan seorang? Karena tolibun ini adalah kalimat mufrad atau kata mufrad yang digunakan untuk satu orang. Nah, jadi boleh diartikan seorang siswa, boleh juga siswa. Gitu aja sudah cukup. Baik, lanjut berikutnya. Mudarrisun. Mudarrisun ini adalah artinya bapak guru. Ya. Jadi ini adalah kalimat mudzakkar atau kata mudzakkar adalah suatu kata atau kalimat yang digunakan untuk orang laki-laki dan jenisnya adalah mufrad atau suatu kata atau kalimat yang digunakan untuk satu orang. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Nadhirul madrasah, kepala sekolah laki-laki. Nah, kepala sekolah laki-laki ini ya. Nah, nanti kalau bagaimana kepala sekolah perempuan nanti ada. Kita lanjut pada uh, gambar berikutnya di atas, yaitu tolibatun. Tolibatun artinya adalah seorang siswi. Ya. Kenapa saya katakan seorang siswi? Karena di sini adalah bentuk kata atau kalimatnya berupa mufrad ya, untuk satu orang, dan jenisnya adalah muannas, digunakan untuk orang perempuan. Muannas itu untuk orang perempuan, mudzakkar itu untuk orang laki-laki. Sudah jelas ya? Baik, lanjut. Mudarrisatun artinya adalah bu guru, ibu guru ya. Nah, di sini perbedaan antara kalimat mudzakkar dan kalimat muannas. Kalau kalimat muannas di sini ditandai dengan ini ya, tak marbutoh. Jangan sampai lupa, kalau mudzakkar tidak ada taknya di akhirnya. Kalau untuk muannas atau perempuan ada taknya. Sama dengan nadhirul madrasah, kepala sekolah, untuk kepala atau bapak kepala sekolah, sebagai tanda bahwa ini adalah kepala sekolah laki-laki. Kalau ini nadhiratul madrasah. Nah, ini beliau ini gambarnya adalah asli adalah ibu kepala sekolah kita ya. Nah, ingat-ingat itu nadhiratul madrasah, ibu kepala ya. Baik, lanjut. Mengamati pada gambar yang berikutnya ada 6 gambar. Di situ ada orang yang sedang bertugas, ada yang sedang berjualan, ada yang sedang bertugas sesuai pekerjaannya di bawah ya. Baik, kita amati pada gambar yang pertama ya, kita lihat. Nah, ini namanya adalah muwaddafun, artinya adalah pegawai laki-laki. Berikutnya ba'iun, penjual laki-laki. Kemudian berikutnya khadimun, pelayan atau pembantu laki-laki. Kemudian muwaddafatun, artinya adalah pegawai perempuan ya. Bedanya tadi sudah disebutkan ya. Masih tetap ingat ya, kalau untuk orang perempuan di akhir kata atau di akhir kalimatnya berupa tak marbutoh. Kalau laki-laki tidak ada seperti ini, tidak ada. Baik, lanjut. Ba'iatun artinya adalah penjual perempuan. Berikutnya khadimatun ya. Khadimatun ini artinya adalah pembantu perempuan atau pelayan perempuan. Baik, lanjut pada gambar berikutnya. Nah, di situ ada 6 gambar.
Gambar yang pertama, Aminul Maktabati, kepala perpustakaan. Aminul Maktabati. Kemudian yang berikutnya, di sini ada orang yang sedang nyopir ya. Berarti di sini adalah apa? Syaikun. Ya, syaikun artinya adalah sopir. Nah, di bawahnya adalah Roisul Madrasah. Ini adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah laki-laki. Baik, berikutnya Aminul Maktabati, Aminatul Maktabati, kepala sekolah perempuan. Kemudian yang berikutnya Bawabun Satpam. Kemudian yang berikutnya adalah Roisatul Madrasah atau ibu kepala. Berikutnya, setelah kita mengenal daripada profesi atau jabatan-jabatan yang berada di sekolah, mari kita memahami materi berikutnya, yaitu yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu tak marbutoh, yang sudah sedikit tadi dibahas di awal ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ungkapan sapaan dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, bagaimana penggunaan kata ganti untuk milik atau yang disebut dengan dhamir. Nah, nanti akan dibahas lanjutannya setelah ini. Nah, yang pertama adalah kita bahas, tahukah kamu apa tak marbutoh itu? Tak marbutoh artinya adalah huruf ta yang berada di akhir kata yang menunjukkan ia perempuan. Hal ini berlaku baik pada benda-benda yang berakal seperti manusia dan lain-lain, maupun benda mati seperti buku, papan tulis, dan lain-lain. Nah, ini ya yang perlu kalian pahami dan perlu dicatat ini. Yang ada huruf tak marbutohnya adalah kalimat muannas, baik digunakan untuk makhluk hidup yang berakal seperti kita, ataupun benda mati, bisa buku, papan tulis, meja, kursi, dan sebagainya. Itu ada yang menggunakan tak marbutoh atau yang disebut dengan bentuk kalimatnya kalimat muannas. Baik, kita lanjut. Perhatikan contoh ini. Contoh ini ada beberapa macam gambar ya. Nah, di sini ada beberapa macam gambar, ada 6 gambar. Gambar daripada benda-benda mati. Yang pertama adalah kolamun, artinya adalah pulpen atau pena. Kalau zaman dulu ini pena ya, yang menggunakan tinta yang ditutul menggunakan sabak, kalau dulu seperti itu. Kemudian Mu'jamun ini adalah buku cetakan atau yang disebut dengan kamus. Nah, kemudian Kurosatun, nah, ini adalah buku tulis artinya. Kemudian Kitabun, buku. Kemudian atau kitab. Mirsamatun, potlot ya. Mistorotun, penggaris. Nah, di sini ada kalimat atau kata benda yang kata tersebut berupa kata-kata mudzakkar dan ada yang berupa kata-kata muannas. Ya, kata benda yang berupa muannas. Di sini contohnya yang muannas yang mana saja? Mirsamatun, mistorotun, kurrosatun ya. Mana yang mudzakkar? Mudzakkar kolamun, mujamun, kitabun. Sudah jelas ya? Tandanya kalimat muannas yang mana? Ada tambahan tak marbutoh di akhir kata atau kalimat ya. Untuk yang mudzakkar bagaimana? Tidak ada tak marbutohnya di akhir kalimat.
Nah, ini perlu dicatat biar kalian tidak lupa. Artinya kalau kolamun artinya adalah pulpen. Mujamun artinya adalah buku cetakan atau buku kumpulan kamus. Kemudian kurrosatun artinya adalah buku tulis. Kitabun artinya adalah buku. Kemudian mirsamatun ini artinya adalah potlot. Mistorotun artinya adalah penggaris ya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah ungkapan sapaan. Nah, ini masuk pada yang poin yang kedua adalah ungkapan sapaan. Sapaan yang pertama jelas untuk kita semua pasti untuk menyapa seseorang kita menggunakan assalamualaikum ya. Semoga keselamatan selalu menyertaimu, artinya itu. Kemudian di sini sapaan-sapaan yang lebih lengkap lagi, menyapa dan menjawab ya. Jangan lupa ini. Yang pertama adalah assalamualaikum. Kemudian jawabannya adalah waalaikumsalam ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu menyertaimu. Waalaikumsalam, dan semoga kalian selalu senantiasa selalu diberi keselamatan, seperti itu ya. Jadi sama-sama memberikan doa. Jadi ucapan yang pertama ini adalah doa ya. Sapaan yang pertama saling mendoakan, intinya seperti itu. Maka oleh karena itu menjawab salam itu adalah hukumnya wajib ya. Sedangkan mengucapkan salam itu adalah hukumnya sunnah, menjawab itu adalah hukumnya wajib. Oleh karena itu kalian kalau ada orang yang mengucapkan salam hendaknya dijawab, jangan tidak dijawab. Itu namanya akhlak di dalam tata cara kita bersopan santun bertemu dengan seseorang kurang ya. Jadi harus kita jawab. Setiap siapapun saja yang mengucapkan assalamualaikum hendaknya kita jawab, seperti itu. Karena hukumnya adalah wajib bagi kita untuk menjawab daripada ucapan salam tersebut. Karena ucapan salam tersebut sama halnya dia mendoakan kita dan kita juga memberikan doa kepada yang mengucapkan, saling mendoakan agar senantiasa selalu diberi keselamatan, seperti itu. Baik, lanjut pada berikutnya ya, yaitu sapaan yang kedua, ahlan wa sahlan. Sapaan yang kedua, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kemudian kalian menjawab ahlan bika, selamat datang juga ya. Ini ditambahi aja sebagai tanda menjawab dari ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bika, selamat datang juga. Kemudian sapaan yang ketiga, sabahul khair, selamat pagi. Sabahul nur, selamat pagi juga. Masa'ul khair, selamat sore. Masa'ul nur, selamat sore juga. Naharuka sa'idun, selamat siang. Sa'idun mubarak, selamat siang juga. Itu ya. Lanjut. Lailatuka sa'idah, selamat datang, selamat malam. La sa'idatul mubarakah, selamat malam juga. Syukran, terima kasih. Afwan, sama-sama. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah baik-baik saja. Ila liqa, sampai jumpa. Ma'assalam, semoga selamat. Ini adalah merupakan suatu sapaan yang diungkapkan oleh kita semua nantinya akan dipraktikkan apabila kita sudah bisa bertatap muka secara langsung
ini perlu sekali untuk dipraktekkan karena ini merupakan suatu aktivitas kita bila bertemu dengan antara sesama teman, ya, antara sesama antara sesama orang lain. Mungkin yang kita ingin mengenali mereka, maka kita menggunakan sapaan ini. Dengan menggunakan sapaan baik itu secara bahasa Indonesia, tapi kalau kita nanti di pelajaran kita harus menggunakan sapaan bahasa Arab seperti itu. Baik, kita lanjut berikutnya, yaitu isim dhamir. Isim dhamir artinya adalah kata ganti. Isim dhamir di sini ada banyak, ya, dari mulai yang jenisnya kata-kata tersebut berupa mufrad, kemudian jamak, ya. Ini ada di sini. Baik, langsung saya sebutkan satu persatu. Mari kita baca bersama-sama. Bunyinya adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Ini harus dihafalkan. Bagaimana cara menghafalkan? Sedikit kita tambahkan lagu seni, sedikit ya. Seni lagu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu hiya huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kalau kita menggunakan seni dalam membaca, maka juga bisa menyebabkan kita lebih semakin senang untuk menghafalkan daripada isim dhamir atau yang disebut dengan kata ganti. Baik, saya artikan satu persatu. Kata ganti huwa artinya adalah huwa, dia seorang untuk laki-laki. Huma, dia berdua untuk orang laki-laki. Hum, mereka. Mereka ini mengandung makna banyak, bisa lebih dari 2 orang, bisa 3, 4, 5, dan sebagainya. Kemudian dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan, ya, ini digunakan untuk orang perempuan. Kemudian huma, dia berdua untuk perempuan, ya. Jadi jumlahnya untuk orang huma ini digunakan untuk orang dua, khusus 2 orang itu. Kemudian yang ketiga adalah hunna, digunakan untuk mereka perempuan muannas, ya. Perempuan atau kalimat muannas yang ditujukan untuk orang perempuan. Kemudian berikutnya anta, kamu seorang laki-laki, antuma, kamu berdua untuk orang laki-laki, antum, kalian atau kamu semua. Maka menggunakan kalian karena memiliki makna jamak. Jamak itu digunakan untuk banyak orang, lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, dan sebagainya. Kemudian anti, kamu seorang perempuan, ya. Di sini sendiri sedikit salah ketik, ya. Jadi kalian ketik atau tulis di bukunya kamu seorang perempuan, digunakan untuk orang perempuan tapi 1 orang. Jenisnya adalah mufrad, hanya 1 orang. Baik, berikutnya adalah kamu berdua, antuma, digunakan untuk 2 orang, khusus 2 orang. Kemudian antuna digunakan untuk orang banyak, yaitu kalian perempuan.
digunakan untuk orang banyak. Kemudian ana, kalau ana ini sifatnya umum, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Sifatnya mufrad, tergantung siapa yang mengatakannya. Boleh orang laki-laki mengatakan ana, boleh orang perempuan mengatakan ana juga boleh. Seperti ini bunyinya, ana artinya adalah saya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nahnu, ini artinya adalah kami. Kami laki-laki atau kami perempuan. Jadi maksudnya laki-laki garis miring perempuan ini bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau nahnu ini memiliki kalimat untuk orang banyak atau jamak. Baik, kita lanjut berikutnya, yaitu kata ganti milik. Nah, ya, diingat-ingat kata ganti milik di sini ada, saya contohkan di sini sedikit saja dulu, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya. Sebenarnya masih banyak lagi domir-domir kata ganti yang lain yang sudah disebutkan tadi itu banyak ya. Jadi saya praktekkan sedikit saja dulu, sedikit tapi kalian bisa memahami dengan baik. Ya, alhamdulillah, cepat paham gitu. Meskipun sedikit bisa cepat paham, tapi diberikan banyak tapi tidak cepat paham sama saja. Jadi lebih bagus kita bisa menerima daripada materi yang hanya ringkasan dari yang saya buat ini, tapi kalian lebih paham ya, dibandingkan dengan menerima materi yang sangat banyak. Jadi cukup, apalagi masih awal-awal kita pertemuan ini ya, hanya masih masuk pada bab 2 ini ya. Baik, kita mulai yang pertama, dhamir. Dhamir atau kata ganti. Kata ganti ana, anta, anti, huwa, hiya. Apa saja kata gantinya daripada dhamir ana, anta, anti, huwa, hiya ini? Yang pertama adalah saya contohkan pada kolom al-kalimah. Ini kalimat ismun atau yang disebut dengan nama. Ismun ini adalah nama. Kemudian kemasukan dhamir ana yang asalnya ismun menjadi ismi. Kata gantinya berupa apa? Dhamir ana ini kata gantinya berupa ya. Dhamir ana berupa ya. Ingat-ingat ya. Kemudian yang berikutnya adalah kata ganti anta atau yang disebut dengan ismukah. Ya, yang asalnya adalah ismun menjadi ismukah berupa kaf ya. Kemudian ismuki kata ganti anti berupa dhamirnya berupa ki ya. Ismuhu kemasukan dhamir huwa maka menjadi ismuhu, bentuknya hu, asalnya adalah ismun, jangan lupa. Kemudian yang berikutnya ismuha, kemasukan dhamir hiya berupa ha. Ingat-ingat itu, jangan sampai lupa. Tolong di rumahnya ini dipelajari ya, jangan sampai lupa. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan diberikan kemudahan di dalam mempelajari materi pelajaran bahasa Arab. Dan ingat, di rumahnya senantiasa selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker bila keluar rumah, dan hindari kerumunan. Kemudian tingkatkan amal ibadah kita, memohon kepada Allah ya,
eh, agar kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.